langsung aja buka aplikasi InShoot-nya. By the way, ini icon InShoot-nya sebenarnya sama aja kayak di Android, tapi ini aku ganti wortel gitu biar lucu aja. Langsung aja diklik. Terus aku bakalan pilih video yang baru aja aku rekam tadi pagi, karena kebetulan aja rambutan yang ada di halaman aku itu berbuah, tapi nggak terlalu banyak sih. Sombong amat. Aku potong dulu jadi frame-nya ini ya, apa namanya? Kok jadi lemot nih. Oh, no. Fitur yang pertama di sini kanvas. Kanvas ada zoom. Oh, ternyata ini bisa di zoom kayak gini. Latar belakang, oh latar belakang juga bisa, sama aja nih kayak di Android ya. Cuma kelebihannya mungkin bisa atur zoom kayak gini, sedangkan di Android kita ngezoomnya manual pakai tangan. Kalau di iPhone manual bisa, tapi pakai geser-geser kayak gini bisa begindang. Nah, lanjut ke musik. Musik sepertinya sama aja, tapi di sini ada fitur bisa pilih musik dari iTunes gitu loh. Nah, kalau untuk fiturnya yang pertama ini sama aja. Bisa ekstrak audio dari video, bisa musik yang diimpor, atau mungkin di sini ada perbedaan dari musik-musiknya. Tapi kalau misalnya aku buka satu-satu, durasinya bakalan panjang banget. Lanjut, ini efek sama aja, merekam juga bisa. Kita lanjut ke stiker. Nah, untuk stiker kita pilih yang galeri, dan dia juga bisa dari roll kamera dan juga import stiker. Lanjut, kita ke teks. Ini aku coba tulis basing-basing dulu ya. Nah, ini juga sama aja, bisa pilih font, dan juga fontnya bisa kita impor gitu loh. Kita download font yang ada di Google ataupun dimanapun itu, terus nanti kita impor ke sini, bisa sama aja. Android juga bisa. Keyframe itu apaan ya? Keyframe ini udah aku klik loh. Oh, ada muncul ini. Terus oh, keyframe ini ternyata ngatur kontras teks gitu loh. Jadi kalau dikurangin dia bisa jadi pudar, dan kalau di fullin dia jadi seterang itu. Terus ke filter, efek. Nah, ini mungkin nih perbedaannya. Kalau di iOS ternyata efeknya lebih banyak. Ada pilihan beat, retro, merayakan, gaya. Semua ininya tuh nggak bisa dipakai. Jadi ada beberapa. Ih, maaf banget ya kalau misalnya aku lagi ngemut ya. Ada beberapa fitur yang nggak bisa dipakai itu karena ini pakai InShoot yang biasa gitu loh. Nah, sedangkan yang aku sharing di video sebelumnya itu APK InShoot yang Pro gitu. Jadi semua fitur, semua transisi dan segala macamnya itu udah kebuka dan bisa dipakai sebebas-bebasnya. Tapi kalau yang di ini yang langsung dari App Store-nya itu nggak bebas. Jadi kalau mau pakai berbayar. Dan harganya juga lumayan, 49 per bulan, 179 per tahun. Dan karena anaknya aku suka yang gratisan, aku skip bagian ini. Aku nggak akan pakai ini. Lanjut, kita ke pip. Ini apa dah? Coba. Oh, ternyata di fitur pip ini kita bisa tambahin video dalam video gitu loh. Nah, kalau di Android kan itu nggak bisa ya tambahin video dalam video. Itu perlu aplikasi bantuan, aplikasi KineMaster. Ini aku coba tambahin pakai videonya aku sama teman aku. Dan kita bisa atur taruh di mana. Coba kita putar. Apakah dia berhasil? Tuh, beneran kan bisa ditambahin video dalam video. Lanjut ke prapotong, sepertinya sama aja. Tapi oh, ini perbedaannya yang ini loh. Untuk ngekatnya ini, garis putih untuk ngekatnya kalau di iPhone kayak gini, tapi kalau di Android itu cuman kayak segaris tipis aja. Tapi kalau di iPhone dia lebih tebal gitu. Lainnya sama aja. Terus split Android juga punya, hapus Android juga punya. Volumenya sama aja, bisa dibesaran jadi 200 dan Android juga punya. Lalu kecepatan sama aja, Android punya, duplikat punya, crop. Nah, di bagian crop ini ada tulisan condong nih. Nah, kelebihannya ini, kalau di iPhone ada bagian condong, jadi kita bisa geserin kayak gini tuh kayak gini, atau bisa pakai yang ini tuh. Kalau di Android nggak ada kayak gini. Terus pakai putar sama aja, Android balik juga ada, beku juga ada, membalikkan. Ini tadi aku split ya?
Oh, come on, man. Kalau membalikkan, oh membalikkan ternyata loading bentar nih. Tunggu bentar ya. Lu maaf banget kalau aku lemot video kali ini, karena sebenarnya aku tadi udah rekaman tentang video ini juga, tapi ternyata di sininya nggak kerekam layar gitu loh. Jadi kayak nggak ada yang kerekam di sininya. Ini sayang banget, aku malah ngomong ini. Ternyata membalikan ini tuh kayak gimana ya? Misalnya nih video aslinya. Nah, video aslinya di depan ini, di belakang ini. Tapi kalau kita pakein fitur membalikan, itu video yang di belakang malah jadi ke depan, dan video yang di depan malah jadi ke belakang. Oh ya, terus juga ada fitur pengaturan. Kalian bisa atur resolusi videonya itu mau apa, semakin tinggi resolusinya semakin bagus hasil videonya. Kalau udah kelar tinggal simpan. Dan juga ini kalau misalnya kalian klik di bagian bawah ini ada transisi, sama aja. Android juga punya transisinya, ada banyak. So ya udah, itu doang, bisa disimpan kalau udah kelar, atau bisa langsung diupload dah ya. Nah, jadi udah deh, itu dia perbedaannya. Sebenarnya perbedaannya itu nggak terlalu banyak, benar-benar sedikit banget. Cuman yang aku sayangkan di sini adalah ini aplikasi InShot yang biasa, yang di iPhone-nya. Ya, bukan deng. Ini nih, aplikasi InShot-nya itu yang biasa. Jadi aku nggak bisa menikmati semua fitur-fitur yang ada di aplikasinya. Kemungkinan aku bakalan lebih sering mengedit menggunakan Android, karena aku udah lama banget menggunakan Android, jadi aku udah katam banget sama aplikasi InShot yang ada di Android dibandingkan dengan ada yang di iOS ataupun iPhone. Mungkin aku bakalan pakai edit menggunakan iPhone ini sesekali aja gitu, kayak video-video singkat ya, pokoknya semacam itu, nggak akan sesering di saat aku ngedit menggunakan Android. Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal video ini, nggak ada battle-battlean, aku cuman ngasih tahu, oh ternyata ini loh yang bikin bedanya Android dan iPhone, dan nggak ada yang mana bagus mana enggak. Tergantung kalian mau pakai yang mana, nggak ada paksaan. So ya, kayaknya udah cukup video kali ini, udah kelar. Baterai kameranya aku juga udah low banget di sini, takut mati tiba-tiba. So kayaknya videonya cukup sampai di sini aja dulu. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.